Selamat malam, Bro Albert. Halo. Halo, selamat malam. Wah, hari ini putih sekali wajahnya nih. Ya, selamat malam Pak Sehat, Bernard. Selamat malam Pak Albert. Kita udah catch up ya di Pontianak ya waktu itu ya. Iya, kemarin sempat ketemu ya. Enak nggak jalan-jalannya Pak Bernard ke Ponti? Happy di Pontianak. Selalu happy. Makanannya juga pasti enak di situ ya. Mantep kalau makanan Mas di Ponti. Baik. Pak Bernard dan Bro Albert, ya malam hari ini tentu udah mulai banyak nih teman-teman Troopers yang udah join bersama dengan kita. Tentu mereka ingin dapat insight-insight yang sangat luar biasa malam hari ini, karena dua pembicara ini adalah dua tokoh yang saya favoritkan juga. Jadi teman-teman, kita nih sama-sama belajar. Kita akan lihat dulu terutama di bulan September ya, kalau sesuai dengan topik kita di judul kita pada malam hari ini. Di bulan September memang biasanya dari kita, kalau kita test back di chartnya di sekitar dari 2015 sampai sekarang, itu hanya kemungkinannya di bawah 30% IHSG bisa naik. Itu biasanya 70% kemungkinan IHSG turun di bulan September. Nah, kalau kita lihat data ini, kita pengen nanya dulu mungkin dari Pak Bernard dulu ya. Pak Bernard, strategi tradingnya di bulan September, apakah ada perubahan dibandingkan bulan-bulan kemarin? Silakan Pak. Oke, jadi kita bisa melihat berdasarkan histori ya, kita melihat dari tahun 2008 sampai tahun 2021 ini, kecenderungannya IHSG di 4 tahun terakhir ini selalu berada di zona merah. Hal ini sesuai dengan tagline Wake Me Up When September End yang banyak dilakukan oleh para trader. Ini tepat sekali, karena biasanya bulan September itu merupakan market yang cukup volatile dikarenakan minimnya sentimen positif yang ada di pasar. Karena mereka juga menunggu kaitannya mengenai Q3 result, baik dari sisi GDP maupun laporan keuangannya yang baru dirilis di bulan Oktober nanti. Dan kita juga bisa melihat di bulan September ini berbagai isu negatif banyak bertebaran di market. Salah satunya adalah kaitannya mengenai tapering, di mana nanti pada tanggal 22 sampai 23 September 2020 untuk mengantisipasi adanya kenaikan ekonomi yang cukup signifikan. Karena kita melihat berbagai data, kita melihat mulai dari pengangguran yang udah mulai mencapai harga atau mencapai jumlah sebelum pre-COVID level yang kurang 7 atau 8 juta saja dibandingkan ketika awal COVID bermula. Kemudian kita juga melihat terkait dengan inflasi yang cukup signifikan di Amerika Serikat sana, karena kaitannya terkait mengenai stimulus yang digelontorkan ataupun cetak uang yang digelontorkan pemerintah atau the Fed, yang mana ini mengakibatkan pertumbuhan perekonomian di sana dan juga inflasi cukup tinggi. Ini yang ditakutkan bahwa the Fed akan memberikan rem darurat kaitannya mengenai kenaikan suku bunga. Karena kalau dari sisi untuk pengurangan pembelian bond itu sudah dilakukan, dan saat ini yieldnya masih cukup terjaga cukup baik di Amerika Serikat sana. Dan yang kedua, kaitannya mengenai suku bunga inilah yang menjadi kekhawatiran dari para investor. Lalu bagaimana dengan IHSG itu sendiri? Nah, IHSG saat ini kita lihat bahwa sudah cukup solid ya sebetulnya dibandingkan dengan 5 tahun lalu atau tahun 2015 dan juga 2013 ketika tapering dilaksanakan. Yang di tahun 2015 lalu tapering yang terakhir mengakibatkan IHSG terkoreksi di kisaran area 20-30%. Hal ini dikarenakan pada waktu itu asing kepemilikannya atau komposisinya masih cukup tinggi, yakni di kisaran area 65%. Tetapi kondisinya sudah cukup berbeda dengan tahun ini, yang mana IHSG didominasi oleh asing hanya kisaran 45% kepemilikannya. Sehingga kepemilikannya turun cukup signifikan atau dari 100% turun 20%. Ini mengakibatkan asing dampaknya tidak akan sesignifikan di tahun 2015 lalu. Apalagi saat ini retail investor, domestic investor sudah cukup kuat untuk mengangkat market. Nah, untuk downside sendiri kita bisa perhatikan ada potensi IHSG akan mengalami koreksi dan diperkirakan sesuai dengan histori di minggu ketiga bulan Oktober ya, biasa di sekitaran tanggal 20-an Oktober IHSG akan mengalami rebound. Tetapi sebelumnya kita waspadai saat ini marketnya sideways, di mana IHSG diprediksikan masih akan sulit menembus area 6.200, 6160 aja masih cukup sulit secara teknikal ya untuk tembus, dan area bottom yang bisa kita perhatikan adalah di area 5.850 sampai 5.780. Itu worst case scenario untuk IHSG di tahun ini yang potensially terjadi di kisaran bulan Oktober nanti. Nah, oleh karena itu strateginya apa? Yang pertama, kita bisa kurangin porsi kita, terutama yang untuk trading atau money management. Kita raise cash dengan tujuan apa? Untuk meminimalisasi risiko kita. Dan juga jangan trading menggunakan margin.
Karena marketnya saat ini sangat volatile sekali, tidak wise jika kita gunakan margin di saat seperti ini. Yang ada malah bisa boncos, intinya seperti itu. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita mulai kurangin porsi trading kita, dan kita bisa lakukan beli cicil di area support-support kuat untuk saham-saham blue chips. Yang mana biasanya saham blue chips ini dari Oktober sampai Januari ada namanya Halloween strategi karena ada window dressing. Biasanya mereka akan mengalami kenaikan harga di situ, terutama saham-saham blue chips yang cukup murah. Andalan saya adalah BPNI dan BPTN. Area support-supportnya saya sudah sering sebutkan di Clubhouse. Kemudian sektor otomotif yang masih cukup terkoreksi adalah Astra Internasional, yang mana PPNBM ini cukup efektif untuk meningkatkan penjualan mobil. Dan selanjutnya selain sektor otomotif yang bisa kita perhatikan adalah sektor komoditas. Salah satunya adalah batu bara, yang mana PTBA dan unit tractor saya jagokan. Mengapa? Karena nanti di kuartal 4 mulai bulan November winter is coming, sehingga tentu saja banyak investor akan masuk ke saham-saham tersebut dikarenakan biasanya demand dari batu bara akan meningkat ketika winter is coming. Dan apalagi harga batu bara udah mencetak rekor tertinggi sejak tahun 2018 di angka 175 USD per tonnya. Sehingga ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan secara makroekonomi, Bro Henry. Baik, itu appetizer-nya aja buat teman-teman cuan tupes nih, baru makanan pembuka udah dapat stock pick, dapat makroekonominya juga udah lengkap banget. Makanya teman-teman cuan tupes harus ikutin sampai habis nih ya. Ini bakal banyak insight yang tadi dibagiin. Tadi udah beberapa stock pick bagus dari Pak Bernard. Strateginya pun udah dikasih tahu, beli sampai bottomnya di 5850 yaitu worst case-nya. Tapi kita juga lihat nanti di 6.200 teman-teman bisa melakukan taking profit dulu karena itu adalah resiko yang cukup kuat tadi kalau dari Pak Bernard katakan. Untuk Bro Albert sendiri, Bro Albert di bulan September, ada strategi khusus nggak yang dilakukan, Bro? Silakan. Ya, kalau di September saya setuju dengan Pak Bernard ya. Kita semua lebih hati-hati dalam membelanja saham, khususnya saham-saham yang sangat volatile ya. Kita lebih pilih saham-saham yang sudah koreksi banyak, dan mungkin kalau teman-teman ada strategi mengikuti saham-saham yang ada buyback-nya, nah itu kita fokus. Contoh salah satu saham yang saya kasih tahu buyback itu adalah MNCN ataupun Mika ya. Itu cuma dua contoh di mana kalau menurut saya sebuah saham terjadi buyback itu adalah potensi buat kita ikut cicil dengan para owners yang melakukan buyback tersebut. Karena dengan logika seperti ini, mereka melakukan buyback karena merasa harga sahamnya kan tidak wajar kan, terlalu murah ibaratnya. Dan mereka secara bertahap melakukan buyback dalam jangka waktu sekian. Nah, kita bisa trace back mereka punya pergerakan buyback itu. Contoh seperti MNCN sampai kapan, kalau Mika ini sampai November kalau nggak salah. Ya itu kita perhatikan broker summer yang mereka masuk terus berapa. Kan kalau nggak salah seperti Mika itu masukin berapa miliar gitu kan, 200M ya. Nah itu kita bisa lihat mereka sudah belanja berapa banyak dana dan harga yang mereka belanjakan. Nah itu adalah beberapa strategi yang bisa kita pakai, yaitu membeli saham yang ada isu sentimen buyback-nya dan memang harga saham tersebut koleksinya cukup dalam ya. Nah, kalau untuk sementara ini kita lebih fokus juga scalpingan ya, artinya day trading day to day, misalnya pun kalau paling panjang itu 1, 2, 3 hari ya untuk nginap. Kita nggak berani untuk take big position di September ini. Kenapa? Karena sayang sekali. Kalau contohnya kita pas masuk di posisi, walaupun kita terlihat sudah di support atau sudah cukup murah, tapi nanti kalau IHSG terjadi koreksi mendadak, itu menurut saya secara pasar itu akan ada namanya euforia, ketakutan ya. Jadi mereka itu panic selling, sehingga saham yang terlihatnya masih murah itu juga ada potensi tetap lanjut koreksi. Karena setiap trader yang kita lihat sekarang itu kan seperti lata gitu ya, orang jualan mereka juga ikut jualan, bahkan yang nggak ada kenapa-kenapa mereka ikut jualan. Jadi itu yang kita hindari. Nah, kalau kita bisa sedikit lebih sabar, memastikan bahwa mendapatkan posisi yang lebih baik, yang misalnya sampai IHSG bisa di bawah 5.900, nah disitulah kita mulai take position. Kira-kira itu strateginya, Bro Hendry. Baik, jadi dua-duanya sama ya, kita harus agak lebih hati-hati di bulan September, agak main cepat aja, jadi trading plan harus benar-benar disiplin ya Bro Albert ya, dan juga Pak Bernard tadi udah disinggung sekali lagi. Jadi memang di bulan September ini walaupun kelihatannya sekarang udah indeks mendekati di awal bulan, tapi itu nggak menutup kemungkinan masih bisa ada terjadi penurunan kalau kita lihat by statistik. Nah tadi udah disinggung Pak Bernard sedikit tentang kondisi akhir tahun ada kemungkinan ada tapering, tapi kan di satu sisi juga kita ngelihat ekonomi kita udah banyak nih Pak, zona-zona kuning, ya udah mulai zona merah, mulai ada yang berkurang jauh lah dibandingkan
beberapa bulan yang lalu, dan akhirnya saham properti mulai kelihatan naik. Terus beberapa bank digital kayak Agro atau udah mulai ada kekuatan buat naik lagi. Kalau Pak Bernard lihat secara rotation sektor, mungkin ada nggak sektor-sektor yang menarik ke depannya untuk Pak Bernard bisa sampaikan? Oke, jadi sebelumnya saya setuju banget nih dengan Albert ya, luar biasa di strategi scalping atau istilahnya kita melakukan beli, kemudian kalau misalnya supportnya malah tembus lagi, kita harus cepat stop loss, ini harus dilakukan di market seperti ini untuk membatasi risiko. Dan juga take profit, kita tidak bisa resistannya terlalu jauh ya Bro Albert ya, kita harus perhatikan resisten dekatnya, bahkan resisten minor perlu kita perhatikan. Jika resisten minor sulit ditembus, ini ada baiknya kita melakukan take profit, karena saat ini tentu saja kondisi masih tidak cukup baik lah secara domestik maupun global karena masih minim dari sentimen positifnya. Lah, kira-kira sektor apa yang menarik untuk kita perhatikan terutama untuk kita lakukan akumulasi secara cicil. Nah, tadi seperti saya sampaikan untuk kaitannya mengenai blue chips, ada sektor perbankan, otomotif, telekomunikasi itu bisa diperhatikan. Tapi untuk swing, kita perlu perhatikan terlebih dahulu nanti kaitannya mengenai pertama pengumuman antara 22 sampai 23 September The Fed dan juga selanjutnya yang awal bulan Oktober nanti ada pengumuman GDP kuartal 3 sekaligus nanti result kuartal 3 para emiten. Nah, ternyata kalau misal potensinya bagaimana di kuartal 3? Kuartal 3 ini ada namanya PPKM. Dan PPKM-nya level 4 baru turun level 3 Jawa dan Bali. Sehingga menghambat aktivitas perekonomian, terutama kaitannya mengenai ekonomi dari sisi mall, retail, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat tidak bisa ada movement. Nah, oleh karena itu, nanti kita bisa perhatikan nih, di kuartal 4 nanti, dimulai bulan Oktober, selain sektor-sektor blue chip tadi, kita bisa perhatikan yang pertama adalah sektor properti. Properti ada dua yang menjadi andalan saya, yaitu yang kaitannya mengenai mall, sekali lagi yang kaitannya sama mall, tetapi juga ditopang dengan adanya landed house. Mengapa landed house? Karena di tahun 2021 ini ada relaksasi PPN untuk penjualan rumah yang landed, yang mana ini menguntungkan emiten-emiten yang landed house. Plus yang kedua, relaksasi udah membolehkan mall-mall buka, sehingga ini akan menguntungkan emiten-emiten yang kaitannya mengenai mall. Nah, oleh karena itu, mall plus perumahan bisa kita perhatikan. Nah, andalan saya untuk di properti tentu saja seperti teman-teman udah pada tahu ya, SMRA. SMRA ini cantik banget ya. Dia udah membentuk pola yang cukup cantik. Dia breakout di kisaran area 870. Dan selama dia bertahan di atas 870, di atas 860, 870, dia ada potensi untuk melanjutkan rally-nya kembali di kisaran angka 960 dan selanjutnya area 1020. Ini untuk jangka menengah ya. Dan untuk SMRA ini dia juga waktu itu ada right issue ya. Dan kita bisa bilang right issue dari SMRA sukses. Mengapa? Ini tercermin dari data penjualan marketing sales dari SMRA yang meningkat cukup signifikan. Dan ini ditopang dari penjualan properti yang di Summarecon Bogor. Nah, oleh karena itu ini kita bisa perhatikan SMRA. Dan yang kedua, kita CTRA. CTRA ini juga ada mall, plus dia fokus ke landed house, terutama landed house yang lebih ke middle low ya untuk prospeknya. Dan CTRA ini juga masih cukup menarik. Kita bisa perhatikan area beli di dekat-dekat 915 dan selanjutnya di kisaran 950. Dan jika dia break di area 980, ada pola cantik yang terbentuk ya. Di sini ada pola semacam inverted head and shoulders, kalau 980 tembus. Dan kalau 980 tembus, ini bisa potensi rally hingga kisaran area 1100-an. Dan biasanya di kuartal 4 ini, kita juga bisa melihat, tadi saya sudah sebutkan emiten komoditas, seperti batu bara yang menjadi andalan saya, PTBA dan United Tractor. Kenapa PTBA? Karena kita melihat kenaikan harga batu bara itu sangat mirroring dengan earnings yang diperoleh dari PTBA ini sendiri, karena dia memiliki demand yang cukup stabil dari PLN, sekaligus dia juga udah mulai membesarkan pangsa pasarnya untuk ekspor. Dan PTBA ini kita perhatikan, dia ini laporan keuangannya di Q2 yang paling bagus dibandingkan yang lain, di mana kenaikan dibanding Q1 naik di kisaran 150%. Sedangkan United Tractor ini merupakan hub dari semua perusahaan komoditas, mulai penjualan alat berat, batu bara, gold, itu ada semua. Ini juga menarik untuk kita perhatikan. Dan selain itu yang bisa kita perhatikan lagi adalah old economy, ada di perusahaan konstruksi ya. Konstruksi itu biasanya Q4 itu rally berdasarkan histori. Dan untuk konstruksi saya mendukung yang kaitannya mengenai walaupun utangnya cukup besar, dia ditopang oleh adanya dana pen.
yang mana pemerintah melalui Kementerian BUMN menyalurkan 7 triliun dana pen terhadap waskita. Sehingga waskita ini kita bisa perhatikan area MA20-nya di area 800 dan juga area bawahnya di area kisaran 800, di 800 sampai 810 kita bisa perhatikan. Ini untuk saham-saham yang old economy, yang menurut saya ini masih menjadi pilihan cukup menarik dan bisa menjadi pilihan diversifikasi. Selain yang ekonomi, menurut saya 70% atau 60-70% at least kita harus taruh di saham-saham yang cukup kuat untuk kuartal 4 nanti. Seperti itu, Henry. Wow, informasinya teman-teman itu udah banyak dicatat teman-teman ya. Saya sangat setuju dengan Pak Bernard tadi kalau bicara Sumarekon. Selain pre-sales-nya juga bagus, habis red issue dia juga utangnya jadi gap-nya dengan BSDE itu udah agak lebih mengecil jauh dibandingkan sebelum dia red issue. Dan itu bisa bikin biaya bunga dia makin kecil dan itu bisa bikin perusahaannya secara cash flow akan makin bagus banget nih untuk Sumarekon ya. Penjualan dia juga pre-sales-nya bagus sekali untuk first half di 2021. Dan juga tadi kita sempat lihat juga ada beberapa saham yang tadi udah disounding oleh Pak Bernard, salah satunya adalah PTBH. Nah sekarang, kemarin saya sempat lihat Pak Bernard di YouTube-nya daripada Bro Albert, dibahas banyak tentang nikel dan batu bara. Dan itu menjadi satu katalis yang bagus banget kalau kita lihat dari YouTube-nya Bro Albert. Apakah sampai sekarang Bro Albert tetap ngerasa ini potensinya tetap masih bagus banget dibandingkan waktu pembuatan YouTube itu, Pak? Bro, silakan Bro. Ya, jadi begini, memang saya sudah baru upload ya, mungkin Bro Hendrik sempat nonton ya. Kalau memang harga batu bara ini udah all time high sepanjang masa kan ibaratnya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan batu bara pasti akan terdorong net profitnya. Karena mereka ibaratnya kalau walaupun production mereka stuck biasa aja, karena mungkin karena COVID atau apa, tetapi karena margin mereka semakin tebal, maka keuntungan dia semakin besar. Nah, dan ini juga termirror ya. Kita melihat bahwa contoh di video saya melihat potensi yang bagus itu di saham Adro dan ITMG kalau untuk batu bara ya. Nah, coba kalau kita pelajari di saat IHSG sering koreksi beberapa hari terakhir, walaupun hari ini ada rally ya, kita melihat ITMG ini sering banget terjadi pertahanan dan bahkan terjadi rally. Bahkan hari ini ITMG juga tembus 17.000 lebih ya kan. Nah, sekarang kalau saya pelajari ya untuk net profitnya ITMG ini sangat besar. Dia improve-nya tinggi banget di semester 1. Nah, kalau misalnya nanti di kuartal ketiga mereka membukukan kinerja yang tetap bagus atau bahkan lebih, maka saya percaya kalau ITMG ini akan semakin baik. Apalagi nanti kita menyambut winter di tahun 2022 awal ya. Itu kita masih bisa untuk menghold ITMG ini sampai nanti tahun depan. Nah, yang paling menariknya lagi, kalau menurut saya itu kalau ITMG nanti bagi-bagi dividen, itu akan memberikan sentimen ke pasar-pasar. Mungkin ada orang yang akan mengejar dividen dan macam-macam yang bisa memberikan a great push buat saham ITMG ini. Sehingga bagi mungkin para investor yang sudah pegang ITMG dari di bawah 15.000 itu tetap hold sampai nanti kita bisa profit taking di tahun 2022 winter. Itu menurut saya. Nah, kalau di luar dari batu bara ya, saya juga bersependapat dengan Pak Bernard kalau Astra itu adalah pilihan yang baik. Dimana Astra ini menurut saya tinggal tunggu koreksi, perlu tambah bobot nih ibaratnya. Karena sekarang Astra juga sudah mulai naik terus ya, dan diakumulasi oleh asing itu sangat besar. Jadi kalau nanti misalnya Astra ada penurunan yang cukup signifikan, itu tidak perlu ragu lagi untuk masuk ke dalam saham ini. Kenapa? Karena potensi profitnya itu besar sekali. Belum nanti saya ada membayangkan di tahun depan itu ada potensi Astra ini dikaitkan dengan GoTo kalau misalnya mereka IPO. Karena kan Astra kan ada menaruh investasi lah ya di sana, kita tahu semua. Nah, jadi kalau untuk saham-saham blue chip seperti ITMG ataupun Astra. Nah, ada satu saham yang saya lihat ini menurut saya ada potensi untuk capital gain yang cukup besar ya. Mungkin yaitu adalah Telkom. Karena Telkom ini saya melihat dana yang masuk ke dalam ini besar sekali dan secara konsisten. Nah, saya nggak tahu apakah nanti di tahun depan atau 2 tahun lagi Telkom ini bisa kembali ke harga mereka yang 4.000. Saya tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat asing secara konsisten masuk terus ya dengan dana yang begitu besar ke dalam Telkom, sangat besar kemungkinannya bahwa Telkom ini bisa tembus ke 4.000 lagi dalam waktu 2 atau 3 tahun. Itu pendapat saya. Jadi Telkom juga salah satu blue chip yang perlu kita perhatikan. Gitu. Baik. Jadi Bro Albert dan Pak Bernard sama nih. Topiknya di Astra tuh punya outlook yang positif. Saya setuju banget kalau kita bicara tentang Astra, teman-teman tadi dibahas oleh Bro Albert sedikit tentang ada sentimen dari GoTo.
Kita tahu kepemilikan Astra dan Telkom itu sama-sama digotoh sekitar 4-5%, tapi kan market cap-nya Telkom itu 100 triliun di atasnya Astra. Jadi kalau sama-sama misalnya 5% kegotoh, tentu exposure-nya ke Astra akan lebih gede dibanding ke Telkom. Cuma Telkom, karena dia punya capital venture sendiri, dia banyak startup yang dia invest yang kemungkinan bisa jadi unicorn ke depannya. Makanya salah satu katalis positif dua itu adalah yang disounding tadi oleh Bro Albert. Luar biasa nih ya, Pak Bernard dan Bro Albert. View-nya dari sisi fundamental, technical, bandarmologi, semuanya udah komplit dibahas. Kita akan masuk ke sesi Q&A bersama dengan teman-teman Cuan Tupas. Silakan teman-teman, kalau ada yang pengen ditanya, silakan teman-teman tanya di kolom Q&A. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan. Saya cari dulu ya teman-teman ya. Katanya ada yang bilang dari Lia Berlin, udah cicil Telkom, semoga bisa balik ke 4.000 lagi. Waduh, mimpinya indah sekali ini, balik ke 4.000. Bro Albert sama Pak Bernard, apakah view-nya dalam waktu dekat bisa ke 4.000? Kalau Telkom ya, menurut saya Telkom itu kan saham blue chip. Jadi sekarang dengan harga 3.000-an lebih ini, kalau ke 4.000 butuh waktu yang nggak bisa seperti saham bank-bank digital yang tiba-tiba naiknya bisa arah, bisa 10% lebih dalam sehari, itu agak sulit. Tetapi kalau perhatikan asing itu, dana yang dimasukin ke Telkom ini terus secara konsisten sebesar yang beberapa minggu atau bulan terakhir ini, maka ada potensi Telkom bisa mencapai 4.000, tapi dalam waktu mungkin 2-3 tahun. Nah, tetapi kalau menurut saya di Telkom itu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena dividennya Telkom kan besar. Jadi kita di ibaratnya dikasih uang, dikasih insentif untuk menunggu, nggak perlu terburu-buru untuk realize the profit, karena kalaupun kita tunggu, toh dividennya cukup besar dan melebihi bunga deposito. Jadi menurut saya investor yang di Telkom itu nggak perlu terlalu khawatir ya, karena setiap tahunnya akan dapat dividen juga. Oke, jadi dia memang dividen player juga ya, dan memang kinerjanya cukup stabil dibandingkan banyak perusahaan lain. Pak Bernard mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Bernard silakan. Yes, saya setuju dengan Albert ya. Kita melihat bahwa dividen payout ratio untuk Telkom ini di angka 60-90%. Sehingga kita melihat bahwa dengan angka 60-90% dan rata-rata beberapa tahun terakhir di kisaran 80-90% payout ratio-nya, yield di harga sekarang bisa di kisaran area 4-5%. Yang mana ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Akan tapi mungkin nanti kita perlu perhatikan area masuknya untuk Telkom ya, yang bisa kita perhatikan ya. Karena dia saat ini akan menguji area resisten yang cukup kuat ya, ini Albert, yang sulit ditembus. Betul. Biasanya di 3.510 itu sering banget dia mantul balik. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa perhatikan area-area untuk kita masuk di kisaran area 3370, kemudian di kisaran area 3.300, dan nextnya bisa di kisaran area 3210. Itu 3 area yang bisa teman-teman lakukan cicil bertahap. Daripada ketinggalan, nanti teman-teman bisa masuk di area-area anti tersebut. Seperti itu. Baik, jadi fundamentalnya jelas, dividennya juga bagus ya, terus juga teknikalnya tadi Pak Bernard udah sounding buat teman-teman, dan juga secara dari akumulasi juga kelihatan dari Bro Albert bilang tadi akumulasi Telkom itu besar sekali dan konsisten terus-menerus masuk dalam beberapa waktu terakhir. Jadi ini bisa membuat teman-teman semakin yakin buat masuk ke Telkom. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi buat Pak Bernard. Ini di Q&A udah ada, tapi abis ini ya kita masuk ke yang kolom Q&A. Ini ada satu pertanyaan buat Pak Bernard dari Muljadi 21. Pak Bernard, waskita kan mau red issue di 472. Apa kita masih berani entry? Kabarnya SWF gimana ya Pak kabarnya? Nah, gitu. Oke. Jadi begini, untuk right issue saat ini perlu namanya approval dari OJK. Dan OJK akan melakukan approval right issue jika purpose-nya bukan untuk penambahan modal. Sekali lagi, jika purpose-nya bukan untuk penambahan modal, harus ada standby buyer. Itu yang menjadi catatan. Yang purpose-nya penambahan modal itu contohnya apa? Yang contohnya bank digital, itu kan nambah modal, biar ekuitasnya naik. Untuk memenuhi peraturan OJK, 2 triliun di tahun ini dan 3 triliun di tahun depan. Nah, kalau purpose-nya penambahan modal, standby buyer tidak diperlukan. Itu yang menjadi catatan, teman-teman harus perhatikan. Tetapi, kalau purpose-nya untuk development, untuk hutang, dan lain sebagainya, itu diperlukan namanya standby buyer. Terus saja waskita, nanti kalau RI, potentially pasti ada standby buyer. Nah, bisa saja nanti standby buyer-nya itu dari SWF tadi. Tetapi ini masih belum konfirmasi. Cuma ini kita berangkat dari peraturan terlebih dahulu. Kita harus tahu peraturannya kalau dia right issue tanpa pemandahan modal, bukan penambahan modal, dia perlu standby buyer. Karena kalau tidak, OJK akan sulit untuk melakukan approval terhadap emiten tersebut. Sehingga untuk waskita, kita bisa perhatikan masih oke untuk kita lakukan pembelian.
Tetapi jika nanti ternyata ada right issue dan standby buyer-nya bukan investor yang kuat, nanti kita bisa perhatikan untuk kita lihat sentimen di pasar seperti apa. Jika kita trennya patah, kita bisa stop loss. Karena stop loss merupakan bagian dari seorang trader ya. Intinya seperti itu. Tapi area sekarang merupakan area yang udah cukup menarik untuk waskita kita masuk, untuk kita lakukan swing. Baik, setuju banget dengan Pak Bernard. Jadi memang sekali lagi tadi udah dibahas ya bahwa di akhir tahun biasanya konstruksi ini gerak, tapi tetap tidak menutup kemungkinan teman-teman tetap harus disiplin, tetap harus hati-hati, karena memang kita juga perlu lihat sentimen pasarnya apa, terutama waktu dia ada target mau divestasi beberapa tolnya, kita mesti lihat di siapa pembelinya, dijual di harga PBV berapa, nanti itu menjadi salah satu katalis yang bisa menggerakkan waskita juga. Nah ini ada pertanyaan buat mungkin buat yang Bro Albert dan juga Pak Bernard, ini saham yang banyak dibahas mungkin di sama kedua pembicara ini tentang BHIT. Bagaimana ya prospeknya BHIT? Nggak kuat naiknya, baru naik dikit kok turun lagi. Wah ini pasti doa orang yang pegang barang. Dari Bro Albert dulu deh, coba Bro Albert view-nya tentang BHIT mungkin ada view? Ya, oke. Jadi kalau BHIT ini kan mungkin banyak orang yang pegang karena isu kemarin itu ya, mau red isu. Lalu harga tebusnya itu kan di atas banget ya. BHIT itu 173 kalau nggak salah. Nah, jadi kan kalau orang dari sisi potential gain itu sepertinya harusnya gede banget. Kalau waktu itu pas diinfoin mau red isu, harganya baru 80 lebih, 90 lebih. Jadi orang mikir kan kalau sampai 173 potensinya kan gede. Dan nggak mungkin lah ibaratnya harga induknya jauh banget dari harga tebus. Tetapi setelah terjadi red isu, ternyata tuh harga BHIT-nya nggak naik ya kan, sekarang masih stuck aja. Nah, tetapi menurut saya ada potensi BHIT ini sahamnya mirip seperti waktu friend red issue, di mana harga tebusnya itu jauh kan. Friend itu kalau nggak salah pas harga tebus itu sekitar 120-an, pada saat itu induknya baru 80 lebih, dan beberapa bulan, 1-2 bulan ke depan friend itu sideways, bahkan ada koreksi sedikit. Nah, jadi tetapi setelah itu friend itu tiba-tiba dengan hebohnya di media dan macam-macam itu langsung diangkat terus sampai tembus 100, tembus 120, bahkan naik terus sampai ke 150 untuk saham friend. Nah, mungkin menurut saya BHIT itu potensinya ada ke 120 lebih, 130 lebih ya, masih ada potensi. Kalau untuk sampai 173 mungkin agak sulit, karena ya sahamnya ini tidak terlalu ramai. Tetapi untuk kapan sampai ke harga segitu, menurut saya akan lebih panjang dibanding friend. Kalau friend butuh 2-3 bulan, kalau BHIT ini mungkin bisa sampai 6 bulan baru harganya bisa tembus di atas 120 lebih. Itu menurut pendapat saya. Kenapa? Karena BHIT ini kan ada standby buyer kalau kemarin kita lihat prospektusnya ya. Karena mereka udah membayar 170, ini kan nggak mungkin mau rugi. Nah, jadi harusnya suatu saat nanti akan setidaknya mendekati ke harga tembus, tidak sampai sejauh harga sekarang itu. Itu menurut pendapat saya. Kalau Pak Bernard gimana? Yes, kalau untuk BHIT kita melihat story kenapa dia red issue-nya di harga 173 adalah adanya bond yang di-convert menjadi ekuitas yang telah disepakati oleh para pemegang bond sebelumnya. Mereka sepakat untuk meng-convert bondnya ke ekuitas di harga 173. Artinya apa? Artinya bahwa untuk dari BHIT itu sendiri itu masih menarik di harga 173. Karena saat ini jika kita lihat price to book value-nya untuk BHIT itu di bawah 0,5. Itu yang bisa kita perhatikan. Nah, oleh karena itu memang BHIT ini menarik ya, waktu itu dikabarkan karena isu, akhirnya dia rally dari harga kisaran 70-80-an sempat ke arah 120 ya. Jadi emang udah rally udah cukup panjang, tapi saat ini dia sudah istilahnya masih cukup sideways, dan kita bisa perhatikan area untuk entry adalah di kisaran area 87 sampai 88, itu adalah area entry terbaik. Tapi perhatikan, jika dia balik arah, dia turun di bawah kisaran 82, better kita kabur dulu. Jadi kita perlu namanya disiplin stop loss, karena ini merupakan saham-saham yang cukup volatile ya, BHIT ya, tipikal grup MNC. Jadi teman-teman harus disiplin melakukan stop loss untuk tipikal saham-saham seperti ini. Intinya seperti itu. Karena story dari BHIT sendiri setelah red issue, story dari BHIT-nya udah berakhir ya. Tetapi story anak-anaknya yang masih cukup menarik, seperti kaitannya mengenai kolaborasi antara MNC Vision dengan game, kemudian red issue BAPP dan lain sebagainya, yang mana ini kita tunggu-tunggu juga, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bernard, Bro Albert buat jawabannya lengkap sekali ya. Semoga menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan.
Ini ada pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Muhammad 24. Ini mau nanya tentang bandarmologi katanya. Mau nanya berarti ke Bro Albert mungkin lebih fokusnya nih. BRMS gimana menurut Koko AG Invest nih? Secara bandarmologi sudah jelas diakumulasi, namun masih sideways aja. Nah, gimana Bro Albert, ada lihat nggak tentang BRMS? Ya, kalau terakhir ya, saya lihat BRMS itu ada muncul broker II ya kalau nggak salah ya. Nah, broker II ini kita nggak tahu nih, artinya mereka tujuan di dalam BRMS ini seperti apa. Contoh, kalau misalnya nanti BRMS ini seperti di repo kayak Sambul, itu II begitu besar, itu nggak artinya akumulasi. Jadi harus dipastikan dulu, akumulasi itu kita harus pahami apakah saat ini repo atau tidak. Kalau misalnya itu repo dan ada pembelian dari antara 2-3 sekuritas yang besar, itu kita nggak bisa anggap akumulasi. Contoh kalau misalnya melihat dari broker summary-nya Bull. Orang kalau melihat broker summary-nya Bull akan berpikir bahwa itu berarti akumulasi oleh ikan gede banget setiap hari diborong. Tetapi itu kan saham repo. Jadi itu ada perhitungannya ya. Itu bukan dianggap akumulasi. Kita harus melihat lebih detail lagi selain broker II. Ada siapa-siapa yang membeli. Nah, itu begitu juga dengan BRMS ini. Saya tidak tahu, saya belum mempelajari lebih dalam lagi ya, apa tujuan si broker II ini muncul di BRMS. Karena dulu sebelumnya, yang bermain di arena BRMS itu adalah si MG dari BRMS itu masih sebelum rally kan. Setelah itu habis rally, mulai sideways. Nah, muncullah broker II, broker AN ini yang transaksinya gede-gede. Nah, ini yang perlu kita pelajari lebih dalam broker summary dan melihat story-nya di dalam. Jangan sampai kita kecoh ya, ibaratnya lihat mereka belanja besar udah langsung menganggap akumulasi. Jadi untuk BRMS ini kita harus lebih hati-hati ya. Itu pesan saya. Baik, jadi itu BRMS ya. Mungkin Pak Bernard ada yang mau ditambahkan Pak? Mungkin ya, dari untuk story-nya. kita melihat ya bahwa secara fundamental dia diproyeksikan ke depannya akan mengalami dan kepemilikan yang kabarnya akan beralih dari grup Bakri ke grup Salim, jadi sentimen yang cukup positif untuk BRMS. Tapi kembali lagi, kita nanti akan lihat bagaimana eksekusinya. Tetapi jika nanti eksekusinya sukses dan betul-betul bisa diambil alih oleh grup Salim, ini akan menjadi cerita yang baru. Karena kita melihat good corporate governance dari grup Salim cukup baik. Dan itu telah memiliki kepercayaan investor yang cukup besar. Seperti itu. Baik, jadi dari sisi fundamental tadi semua sudah bisa teman-teman rangkum ya dari yang disampaikan oleh Pak Bernard dan juga dari sisi flow-nya yang tadi disampaikan oleh Bro Albert. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari di Q&A dari Pak Agung ya. Outlook bank digital saat ini bagaimana ya? Mungkin ada beberapa saham jagoan bank digital yang Pak Bernard dan Pak Bro Albert mungkin masih pegang. Silakan dari Pak Bernard dulu deh. Oke, jadi untuk kaitannya bank digital, sebelumnya ya kita melihat sejak Bukalapak IPO dan dia mengalami penurunan dari angka 1325, saham-saham bank digital mengalami terseret ya, ikut terseret juga mengalami penurunan cukup signifikan, mulai dari BAPP, BBYP, dan bank-bank digital lainnya yang ikut terseret juga karena adanya sentimen yang kurang baik kaitannya mengenai perusahaan-perusahaan digital. Nah, disitulah banyak aktivitas investor yang melakukan taking profit. Nah, lalu bagaimana potensi untuk bank digital ke depannya? Nah, untuk strategi yang bisa kita terapkan saat ini adalah kita gunakan strategi buy on weakness. Buy on weakness, bank-bank digital mendekati harga right issue-nya. Itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu yang bisa kita perhatikan adalah beberapa bank digital yang pertama, yang udah dekat dengan harga right issue-nya, tapi sekali lagi, right issue tersebut harus bisa diserap oleh anchor investor yang cukup kuat. Itu poin yang kedua. Karena seperti saya sampaikan, untuk bank, untuk mereka melakukan right issue, tidak diperlukan standby buyer terlebih dahulu. Oleh karena itu, standby buyer akan menentukan kemana arah bank digital itu akan bergerak. Nah, salah satu bank digital yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah BBYP, atau Bank Neocommerce. Yang mana Bank Neocommerce ini merupakan bank yang anchor investornya, atau istilahnya yang pemegang saham pengendalinya, adalah Akulaku. Dan Akulaku ini di-backup oleh Alibaba. Yang mana Alibaba ini mampu mentransformasi China menjadi sangat luar biasa. Di mana dia bisa mengkonversi nasabah atau masyarakat Cina ratusan juta menjadi pengguna Alipay. Dan tentu saja jika strategi yang sama diterapkan di Indonesia dan itu sukses, ini akan menimbulkan optimisme buat para investor. Nah, oleh karena itu kita bisa perhatikan untuk BBYP kita bisa perhatikan 2 titik untuk kita bisa entry. Yang pertama di kisaran area 1430.
Yang kedua adalah 13.20. Hari ini dia gagal tembus di area 15.20 sehingga dua area ini bisa kita perhatikan karena potentially BBYB bisa koreksi, tapi area dekat-dekat 14.30 dan 13.20 ini sudah menarik untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua, BABP. BABP ini investor masih cemas karena belum ada kepastian kaitannya mengenai standby buyer siapa yang akan membeli bank MNC internasional ini. Karena berbagai macam berita telah mengekspektasikan atau merumorkan dia dengan ByteDance sebagai induk dari TikTok, atau ada Excel juga masuk dan lain sebagainya, ya hingga saat ini belum dikonfirmasi, sehingga investor pun istilahnya agak ragu-ragu dengan BABP ini, sehingga banyak aktivitas sell off. Nah, lalu bagaimana yang perlu kita lakukan kalau teman-teman nyangkut di atas? Nah, tentu saja kita perlu namanya melakukan averaging dengan caranya menebus red issue-nya. Bisa kita tidak menggunakan dana baru, caranya gimana? Kan rasionya 2:1. Kita jual separuhnya. Nah, separuhnya kita jual di atas harga RI-nya, bawahnya kita tebus. Itu bisa kita lakukan strategi seperti itu. Tetapi sekali lagi nasib BABP ini akan ditentukan oleh anchor investornya. Nah, jika anchor investornya udah istilahnya terkonfirmasi nanti dan betul-betul grup besar yang akan menjadi anchor investor BABP, ini akan menjadi hal yang menarik, bisa akan bergerak seperti BBHI. Karena saham-saham digital ini bergerakannya biasanya cukup liar. Tetapi yang udah dikonfirmasi adalah BBYB. Yang kita tahu, grup Alibaba, aku sangat dipercaya, telah sukses di China sana, sehingga kepercayaan investor terhadap BBYB saya rasa akan cukup besar. Bahkan BBYB dari Sukoso kita sendiri menargetkan harganya di area 4.320. Oke, menarik sekali ya kalau kita bahas Seperti dari pembahasan mengenai tentang BBYB, salah satu jagoan dari Pak Bernard, juga dari riset tim sekuritas. Dan juga kita akan lihat mungkin dari sisi Bro Albert, apakah melihat ada flow yang juga masih rame mungkin di bank digital yang Bro Albert lihat. Silakan Bro. Ya, jadi gini, kalau bank digital ini sangat menarik. Kenapa? Karena saya memang sering membahas ini di grup saya ya di AG Invest tentang bank digital ini karena sangat luas dari segi permainannya. Contohnya seperti ini. Bank digital itu ada beberapa arena ya. Artinya ada orang yang mau masuk ke bank digital itu contoh jangka panjang. Kalau jangka panjang itu pilihan sahamnya ya terbatas. Contohnya seperti apa? BBKP, Bank Bukopin ya, ataupun Baca. Itu menurut saya itu jangka panjang. Kenapa? Karena mereka contoh BBKP itu kan mereka mau bank digital sekitar 2023 kalau nggak salah mereka bilang akan fully digital. Lalu kalau Baca itu right isunya tahun depan, sehingga untuk melakukan investasi jangka panjang mungkin lebih cocok ke Baca ataupun BBKP. Nah, tetapi bank digital itu aktif sekali ya, dimana kalau teman-teman lihat volume ataupun di broker summary ya itu beberapa bank digital sangat aktif. Contoh seperti apa? BBYB salah satunya, ya, lalu ada BBHI. Nah itu kalau teman-teman yang suka scalping, carilah bank-bank digital yang ramai. Kenapa? Karena kalau misalnya lagi ramai di situlah terjadi volatility kan, dan kalau ada volatility kita bisa scalpingan saham. Nah di dalam grupnya saya sering bilang, teman-teman kalau misalnya merasa tidak pede dengan saham apa gitu kan, nggak bingung nih dengan entry range ataupun harus pilih sama apa, saya selalu arahkannya ke BBYB. Kenapa? Karena BBYB ini kalau teman-teman yang udah pelajari broker saham atau bandarmologi secara detail itu di 1400 dan 1300 ada broker BK ini selalu melakukan akumulasi di dalam saham BBYB ini. Jadi kalau harga BBYB di bawah 1400 akan sering muncul broker BK, itu yang terjadi ya. Nah, kalau seumpamanya ini sekarang kan BBYB lagi koreksi. Dan kalau teman-teman melihat nih, kalau harganya mulai turun di bawah 1.400, di bawah 1.300 dan muncul broker BK, inilah ibaratnya sebagai signal supaya teman-teman boleh melakukan fast trading, silahkan. Bagi yang swing mau mengambil posisi juga boleh. Nah, tetapi kalau untuk long term, BBYB juga cocok. Kenapa? Karena tadi seperti yang Pak Bernard bilang, ada right issue dalam waktu dekat ini. Dan menurut saya ada tidak menutup kemungkinan BBYB ini bisa right issue lagi. Seperti BBHI yang baru right issue, tiba-tiba right issue langsung sahamnya arah terus-terusan, ya kan? Nah, jadi kalau untuk bank digital ini ada banyak variasi ya. Nah, yang saya sering bilang itu adalah begini. Tetapi kalau saat kita berinvestasi di bank digital, contohnya kita ingin investasi jangka panjang, kita harus tahu yang support bank digital ini siapa. Kenapa? Karena menurut saya 5-10 tahun kemudian, bank digital ini nggak akan ada sebanyak ini. Pasti akan berguguran menurut saya. Jadi,
dana siapa yang paling besar, itulah yang menang, ya kan? Dan BBYB ini seperti yang Pak Bernard bilang, itu disupport dengan aku laku, yaitu punya Jack Ma. Itu uang mereka kan nggak ada serinya. Jadi mau promosi seperti apapun, itu uang mereka nggak akan habis menurut saya ya. Jadi kedepannya kalau contoh BBYB melihat ada ancaman nih, misalnya bank digital lain cukup kuat, itu mereka pasti akan memikirkan cara bakar duit dan lain-lain supaya mendongkrak dan mengambil pasar-pasarnya untuk masuk ke BBYB. Sehingga menurut saya kalau untuk jangka panjang kita cuma perlu fokus 3 ataupun 4 bank digital yang dimana source fund-nya itu unlimited supaya mereka bisa catch up dengan kompetitor lainnya. Jadi harus hati-hati kalau untuk investasi jangka panjang di bank digital. Yes, agree banget sama Albert. Jadi kita harus hati-hati kalau kita pilih saham yang untuk jangka panjang. Karena kalau saya pribadi, saya juga lebih suka ya saham digital ini untuk trading. Baik itu scalping, day trading karena volatilitas yang tinggi, ataupun swing trading. Tapi tetap dengan harus ada pembatasan risiko atau stop loss sebagai sabuk pengaman kita untuk melakukan aktivitas trading. Untuk kami dari Support Sekuritas, kita percaya yang untuk jangka panjang yang cukup solid adalah BBYB. Seperti saya sampaikan tadi, kan di backup oleh grup yang cukup kuat tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bernard, Bro Albert, ini infonya luar biasa ya buat teman-teman Cuan-Tupas. Teman-teman kalau mau dapat info update berikutnya saham-saham mana lagi yang potensial tadi yang Pak Bernard bahas, itu sudah kita sampaikan di grup Cuan-Tupas, itu Telegram khusus nasabah. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk bisa join bersama dengan Support Sekuritas di eform.supportsekuritas.com. Dan tadi dari Bro Albert, itu yang tadi dibahas di grup, itu adalah grup internal dari AG Invest ya Bro Albert ya. Dan teman-teman bisa hubungin, lihat juga di YouTube-nya AG Invest atau di IG-nya AG Invest untuk bisa mungkin kalau pengen masuk ke grupnya Bro Albert bisa nanti hubungin ke adminnya AG Invest. Jadi silakan teman-teman, ini 2 pembicaraan yang sangat luar biasa malam hari ini. Ya kita bisa tetap banyak pengetahuan baru malam hari ini. Dan kita lihat pertanyaan berikutnya nih. Dari Zong Senake. Ko mau nanya, seandainya tapering benar terjadi di bulan September, tadi Pak Bernard sempat bahas, dalam waktu dekat, apakah window dressing akhir tahun ini bisa gagal kalau benar tapering terjadi? Nah, silakan mungkin Pak Bernard dulu Pak, view-nya bagaimana? Oke. Jadi kalau kita melihat kaitannya mengenai flow ya, tadi saya sudah bahas ya, untuk asing saat ini dominasi tidak sekuat waktu tahun 2015. Yang mana dominasi asing itu di tahun 2015 itu di angka 65% kepemilikan. Tapi saat ini kepemilikan asing 45% atau turun 20% di keseluruhan market di Indonesia. Dan dari 45% tersebut tentu saja banyak yang juga menjadi anchor investor di perusahaan-perusahaan. Yang mana sebagai anchor investor, potensially dia melakukan penjualan atau aksi sell off di saham-saham tersebut udah cukup minim. Selain itu kita bisa melihat yang kedua, current account deficit Indonesia mencatatkan sejarah tertinggi. Dan yang ketiga adalah trade balance Indonesia mengalami surplus dalam 15 bulan terakhir. Apalagi dikarenakan komoditi booming yang terjadi di Indonesia, yang mana Indonesia sebagai negara penyedia komoditas terbesar, dengan kenaikan harga komoditas mampu mendongkrak devisa dari Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dampak tapering di tahun 2021 ini misalnya terjadi, tidak akan separah di tahun 2015 ataupun 2013. Malah ini bisa menjadi momen kita untuk melakukan buy on weakness saham-saham blue chip yang potensinya cukup menarik. Nah, seperti saya sampaikan tadi, berdasarkan histori, bulan Oktober di kisaran minggu kedua, minggu ketiga, di kisaran tanggal 20-an, menjadi momen yang cantik untuk kita mulai melakukan entry. Ataupun kita bisa mulai cicil ketika IHSG di bawah 5.900 atau perkiraan saya worst case scenario 5850 sampai 5780. Nah, di titik-titik tersebut kita bisa melakukan entry bertahap saham-saham blue chip pilihan, dan menurut saya window dressing berdasarkan histori masih berpotensi terjadi. Jadi peluang terjadinya masih cukup besar. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena banyak testing dari berbagai analis, fund manager, berdasarkan Google, teman-teman bisa cek aja Halloween strategi. Dalam 10 tahun terakhir, Halloween strategi, kita masuk di akhir Oktober, kita jual di Januari, Februari, potensially kita profitnya akan cukup signifikan dan potentially winning rate-nya bagus di situ. Jadi teman-teman nanti bisa cek Halloween strategi di Google gitu. Baik, terima kasih Pak Bernard infonya. Ya teman-teman, kemarin juga sempat di webinar itu kita bahas memang selain tadi kondisi yang tadi udah dibahas oleh Pak Bernard ya mengenai tentang kepemilikan asing di saham Indonesia tinggal 40% dibanding 2013 65%. Di bonds juga sama. Kalau teman-teman perhatiin di awal 2020 kepemilikan asing itu hampir 40%, sekarang tinggal 20%. Jadi di bonds maupun di saham udah tinggal kecil asing yang mau keluar seberapa banyak lagi. Kedua, kita
samain mungkin kalau 2013 inflasi di Indonesia waktu itu 8%, sehingga dengan obligasi yang bunganya 7% nggak menarik buat asing. Tapi sekarang beda, di Indonesia dengan inflasi 1,5%, tapi obligasi kita 5,4%, kita memberikan nilai value yang lebih bagus, sehingga Bank Indonesia kemungkinan nggak akan naikin bunga seagresif waktu 2013 sampai 125 basis point. Jadi teman-teman itu adalah data-data yang bisa teman-teman perhatikan gitu ya. Dan juga jangan lupa teman-teman, tapering ini kan cuma 120 miliar dolar, paling berkurangnya bertahap. Tapi kan anggaran infrastruktur Joe Biden 1,2 triliun baru ditekan. Jadinya kemungkinan likuiditas itu masih besar sebenarnya masuk ke bursa kita juga, ke market di Amerika. Ya, kita akan coba lihat pertanyaan berikutnya dari... Nah, ini ada pertanyaan untuk Bro Albert dari Apria Purba. Ko Albert, kasih sinyal dong, ada nggak saham-saham volatilitas tinggi yang menarik nih buat Ko Albert sekarang? Oke, kalau volatilitas tinggi itu kan setiap hari berubah ya, tapi yang pasti pilihlah saham-saham yang ibaratnya market cap-nya kecil. Nah, kalau saya lihat beberapa hari terakhir ini, bisa saja contoh kalpingan itu baru aktif ini seperti LPKR, ya kan, LPKR 1. Kedua ada SBMA. SBMA juga itu terlihat setiap kali koreksi ada terjadi rebound ya. Artinya langsung ramai itu setelah koreksi, langsung ramai-ramai harga SBMA dinaikin. Nah, jadi kalau untuk mencari saham-saham volatil itu jangan terpaku sebenarnya satu saham. Karena kita setiap hari harus melihat apakah saham itu ramai. Karena bisa saja hari ini ramai, ya kan, besoknya mereka sudah pindah. Yang pasti justru yang perlu diasah itu adalah teknik membaca broker summary supaya kita bisa nge-track sekuritas-sekuritas apa yang ramai, dan di saat mereka mulai aktif di sebuah saham, disitulah kita bermain. Jadi pertama itu kita perlu skill untuk mencari saham yang volatile, yaitu dengan mencari broker summary, lihat apakah sebuah sekuritas sudah masuk ke saham tersebut. Lalu kalau memang terkonfirmasi mereka sering in and out dalam, dan kita melihat transaction volumenya semakin membengkak ya, itu di saat teman-teman mencari entry point. Nah itu memang perlu pembelajaran yang lebih panjang lagi ya, tetapi disitulah kalau mau bermain scalpingan ya menurut saya ya. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kuncinya bukan di volatilitasnya, tapi kita ngelihat ada nggak pola akumulasi dan distribusi di dalam saham tersebut, karena flow itu bisa pindah-pindah dengan cepat ya, Bro Albert ya. Betul, dan mereka bisa ibaratnya satu orang kita melihat broker summary itu kan di belakangnya ada orang ya, artinya ada trader di belakang. Nah mereka ini bisa saja hari ini masuk ke saham A, contoh mereka beli LPKR. Misalnya mereka profit taking hari ini, bisa saja mereka besok sudah lanjut ke saham lain. Jadi kita nggak bisa patok dengan satu saham. Jadi bisa saja satu saham ini volatile hari ini, besok tiba-tiba sepi. Makanya kita jangan terpaku oleh sahamnya, tetapi dengan kode sekuritasnya. Mereka ini loncat kemana nih pada besok pagi ini, itu yang perlu kita trace. Baik, terima kasih Pak Bro Albert. Ini sekarang kita akan lanjut yang dari tadi belum dibahas, yaitu tentang Bank Syariah. Salah satu bank syariah yang cukup legend ya, beberapa waktu yang lalu udah pasti dan tidak bukan adalah BRIS. Ada yang nanya dari Yosua Rilando, dia bilang BRIS banyak berita positifnya tapi harganya susah naik. Bagaimana nih peluang 1 tahun ke depan? Kayaknya dia lagi pegang nih. Silakan mungkin dari Pak Bernard dulu, Pak. Ya, kalau dari sisi fundamental kita bisa melihat jadi tahun ini performa BRIS hingga semester 1 dibandingkan tahun lalu mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah di Aceh sana, masyarakat sudah diharuskan nabungnya di bank syariah, terutama bank syariah Indonesia, terutama yang dari BNI, Mandiri, BRI, semuanya dari bank-bank BUMN ini akan dipindahkan ke bank syariah Indonesia. Tentu saja ini akan menambah yang pertama depositonya, yang kedua kreditnya juga dialihkan, tentu saja akan menambah kredit dari Bank Syariah Indonesia tersebut, sehingga dari spread tersebut Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini mendapatkan pendapatan yang luar biasa menarik. Dan upside dari BRI Syariah ini kedepannya juga cukup baik, apalagi BRI Syariah akan mencanangkan dia akan masuk ke arah digital. Jadi potentially dia akan ada proses account onboarding secara online seperti yang sudah dialami oleh BPYB, Arto atau BABP, tanpa harus face to face, tanpa harus call center, menggunakan biometrik, sehingga proses akuisisi nasabahnya akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya mengandalkan offline channelnya. Nah, oleh karena itu strategi omni channel, yaitu kolaborasi antara cabang dan juga dengan online, plus adanya keharusan di wilayah Aceh sana untuk membuat bank syariah instead of bank
konvensional. Ini bisa menarik sekali untuk Bank Syariah Indonesia untuk kita perhatikan. Dan area demand untuk Bank Syariah Indonesia atau BRIS, kita bisa perhatikan di area 2090, itu di antara bulan Maret dan bulan Juni, ada pola yang terbentuk yaitu pola double bottom yang sangat cantik. Nah, oleh karena itu di area 2090 ini menjadi area good to entry sampai dengan area kisaran 2050. Itu dua area yang bisa kita perhatikan untuk kita entry BRIS, karena menurut saya peluangnya masih cukup menarik, dan tahun lalu di akhir tahun juga BRIS ini mengalami rally yang cukup signifikan. Seperti itu. Baik, menarik sekali ya untuk BRIS nih. Mungkin ada tambahan dari Bro Albert? Ya, kalau untuk BRIS ini saya juga percaya ya, kalau BRIS ini nanti akan terulang seperti tahun lalu, di mana menjelang window dressing atau end of year, BRIS ini akan muncul berita-berita. Kenapa? Karena tahun lalu BRIS itu beritanya banyak sekali, tetapi untuk tahun ini mereka seperti keep it dulu ya, mereka fokus ke berita-berita bank lain-lainnya. Nah, untuk BRIS ini kita lebih fokus cuma untuk window dressing aja sih, kita nggak berencana untuk berinvestasi di dalam jangka panjang. Dan kalau untuk entry range kami mungkin nawarnya lebih di bawah lagi ya. Kalau misalnya menunggu terjadinya yang September atau Oktober panic selling ini, dan kalau BRIS ini tiba-tiba drop di bawah 2000, nah kita akan mulai ambil untuk saham BRIS ini. Jadi kalau saham ini di bawah 2000, 19 berapa itu kita udah mulai masuk ke dalam. Dan rencananya di keep sampai window dressing. Baik, jadi view Mantap. dari Bro Albert dan Pak Bernard, iya, di 2000 ya targetnya itu ya, pokoknya angka krusial dari Pak Bernard 2050, Bro Albert 2000, mirip-mirip. Jadi teman-teman silakan lihat BRIS ini sebagai, kalau memang turun di bawah 2000 sebagai potensi yang bisa teman-teman ambil kesempatannya untuk teman-teman mulai cicil. Nah, kita lihat pertanyaan berikutnya nih, mana lagi? Santo Gunawan, pertanyaannya, wah ini pertanyaannya nih, ini forex apa saham nih ya, tahun 2022, USD diprediksi bakal ke 15.000 sampai 16.000 akibat tekanan hutang pemerintah dan adanya beberapa gangguan di defisit transaksi berjalan. Gimana Pak Bernard? Apakah mungkin kelihatannya dolar bisa ke 15 sampai 16.000 katanya? Yes, untuk saat ini kita melihat bahwa potensi dolar ke sana masih cukup minim. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, Indonesia itu surplus trade balance-nya. 15 bulan terakhir kita next exporter, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa membuat harga rupiah itu melemah itu apa? Yang bisa membuat harga rupiah itu melemah adalah yang pertama adalah adanya bond outflow dan juga stock outflow dari Indonesia. Itu yang perlu kita perhatikan. Dengan dua pertimbangan tadi, trade balance dan juga yang kedua, kepemilikan asing di bond dan saham yang udah menipis, potensially dia untuk menembus atau keluar menembus di atas angka 15.000 masih cukup sulit. Sehingga potensially IHSG dan rupiah masih akan di situ-situ aja, masih sulit untuk menembus area 15.000 seperti itu. Baik, jadi secara foreign outflow terbatas karena tadi udah disounding oleh Pak Bernard bahwa berkali-kali bahwa kepemilikan asing sudah sedikit sekali baik di bourse maupun di saham, dan juga dari sisi trade balance kita surplus. Kalau teman-teman lihat lagi bahwa sekarang bahkan di perdagangan internasional kayak Indonesia dengan di China itu udah bukan pakai dolar. Sekarang kita bisa pakai yuan dan rupiah. Jadi ketergantungan ke dolar sudah jauh berkurang, teman-teman. Itu yang perlu teman-teman catat. Dan cadangan devisa Bank Indonesia sekarang 144 miliar dolar. Jadi Bank Indonesia bisa aja intervensi dengan jual cadangan devisanya kalau permintaan lagi naik. Sehingga kurs rupiah bisa tetap terjaga. Dan jadi teman-teman nggak usah sampai terlalu takut dolar bakal ke 15.000 mestinya ya. Karena agak kecil kemungkinan untuk sampai ke sana. Baik, kita akan coba lihat lagi apakah ada pertanyaan lagi. Oke. Ini ada yang bilang, apa kita HK Bank Syariah aja, Bang? Wah, tadi udah sempat dibahas tentang BRIS ya. Terus, Antam. Nah, ini Antam ada yang nanya nih, dari Jenitan 99. Antam gimana? Nah, ini kemarin saya ingat Pak Bernard sempat bahas satu sesi khusus ngebahas Antam. Nah, mungkin Pak Bernard bisa, Pak Bernard di-remind ke teman-teman Contopas. Jadi untuk Antam, ini Antam menarik banget ya, karena Antam ini kita melihat bahwa produknya itu adalah ore nickel. Ore nickel ini merupakan nikel mentah yang bisa diolah ke depannya untuk menjadi nikel yang bisa dipakai untuk baterai elektrik. Sedangkan kompetitornya yaitu Inco. Inco itu yang diproduksi adalah ferronikel yang digunakan untuk stainless steel.
Itu yang bisa diperhatikan. Sehingga tentu saja peluang Antam ini menarik sekali, apalagi dia bergabung menjadi perusahaan baterai nasional. Dan kemarin kita melihat nikel harganya sempat menembus area 20.000 USD per tonnya, atau area tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nah, itu menjadi area yang menarik sekali untuk kita perhatikan, dan ini malah menjadi momen buy on weakness untuk saham Antam, karena kemarin istilahnya Antam itu kita lihat ada koreksi cukup signifikan ya di area 2420 ini menjadi area bagus untuk entry. Mengapa 2420 ini area bagus untuk entry? Karena harga nikel koreksi, tapi ini koreksinya sesaat. Jadi menurut saya ini menjadi potensi yang menarik, apalagi kaitannya mengenai demand dari nikel ini tentu saja masih akan meningkat cukup signifikan karena penjualan mobil elektrik yang meningkat pesat, baik dari Tesla di Amerika Serikat sana maupun NIO di Cina sana. Sehingga ini menarik banget untuk kita perhatikan. Baik, terima kasih Pak Bernard jawabannya. Mungkin dari Bro Albert ada yang pengen ditambahkan kah tentang Antam? Ya, kalau Antam ini bagi teman-teman yang mungkin mau nonton video saya yang baru saya upload itu bisa sangat jelas ya. Tapi sekarang saya ingin infokan untuk Antam itu kedepannya akan sangat baik seperti yang saya jelaskan itu, di mana kebutuhan baterai itu akan semakin besar. Apalagi nanti kalau teman-teman melihat mobil-mobil listrik itu sudah mulai menjadi common ya, sehingga kebutuhan ini makin tinggi dan itu tercermin dengan harga nikel yang terus bertambah. Itu berarti kan permintaan di secara nasional ini terhadap nikel ini memang semakin meningkat, dan Antam itu kita salah satu yang ada di Indonesia ini perform sangat baik ya, dimana kalau kita perhatikan performance mereka di tahun 2020 semester 1 dengan 2021 semester pertama mereka, Antam itu kayak berlipat-lipat mereka punya performance. Nah, ini menunjukkan bahwa ke depannya Antam terus keep up dengan mereka punya performance, dan harganya nikel ini sendiri bisa lanjut di atas 20.000 ya. Menurut saya Antam ini akan sangat gampang tembus di atas 2.900, 3.000. Nah, untuk entry range-nya ini memang harus sedikit hati-hati ya, karena kemarin seperti yang video saya pernah bilang, bahwa kemarin kenaikan itu adalah euforia sesaat. Ada satu broker yang dimana memarkup saham Antam ini cukup panjang, dan makanya hari ini dan kemarin itu sempat koreksi kan. Kalau teman-teman yang ingin sabar ya, ibaratnya tunggu IHSG terjadi koreksi, itu Antam masih bisa antri sih di kisaran 2.300, 2.200-an lebih untuk bersabar. Tetapi nanti profit takingnya itu menurut saya ya setelah window dressing, ataupun kalau teman-teman mau keep juga cocok untuk Antam ini, karena Antam ini performance-nya masih sangat baik. Baik, terima kasih Bro Albert dan Pak Bernard buat waktunya malam hari ini. Kita sudah di akhir dari perjumpaan kita di jam 8. Terima kasih buat teman-teman Cuan Tupas yang udah join sampai pada akhirnya. Jangan lupa join bersama